lebih besar dari dosaku. Saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan memulaikan seluruh rangkaian ibadah kami. Kami membutuhkan tuntunan kuasa-Mu boleh menjadi bagian kami. Mulai dari ibadah rumah tangga, pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan kebaktian khotbah. Semuanya dalam tuntunan dan kuasa-Mu, sehingga rangkaian ibadah ini menjadi berkat bagi kami dan membawa kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, renungan rumah tangga pada hari Sabat ini diambil dari beberapa ayat yang seringkali kita dengarkan bersama-sama dalam kitab Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai ayat yang ke-16, garam dunia dan terang dunia. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung dan tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, tidak ada orang yang menyalakan pelitanya lalu meletakkannya, bahkan menutupnya di bawah gantang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, firman Tuhan dalam perenungan rumah tangga ini boleh memberikan kepada kita sebagai sebuah pribadi, atau seorang pribadi, atau keluarga. Dalam kehidupan kita, dimanapun kita pergi dan berada. Mampukah setiap individu dalam setiap keluarga, apakah dalam kehidupan suami, dalam kehidupan istri, dalam kehidupan anak-anak, atau secara individu keluarga ini, bahkan secara keutuhan keluarga ini, mampukah mereka untuk menunjukkan karakter atau tabiat Yesus Kristus sehingga individu atau satu keluarga ini mampu digunakan Tuhan untuk menjadi terang, berkat, dan saksi Tuhan bagi orang banyak? Mari kita dapat melihat sejenak dalam perenungan rumah tangga ini dari hal-hal baik yang kita dapat nyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8, hal-hal baik yang harus kita buat dalam kehidupan kita, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Hal-hal baik yang kita harus buat dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menunjukkan karakter Yesus Kristus dalam kehidupan setiap pribadi, individu yang ada di dalam keluarga. Kadangkala kita dapat melihat ayat ini sebagai motivasi kita untuk menjadi umat Tuhan yang boleh menjadi berkat dalam kehidupan dimanapun kita pergi dan berada. Sejenak dalam renungan rumah tangga ini, bahwa ayat ini juga memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang sederhana, bagaimana Tuhan mau gunakan setiap individu di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, baik kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak yang ada. Ketika mereka mampu menunjukkan dan menghidupkan kehidupan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 tadi, maka mereka mau digunakan Tuhan, sehingga orang lain akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Melalui kehidupan siapa?
melalui kehidupan setiap individu, pribadi, atau satu keluarga ini yang digunakan Tuhan untuk menjadi berkat. Yosua, di dalam akhir kehidupannya, dia berkata kepada bangsa Israel, dalam sebuah ajakan yang sederhana, dia berkata dalam Yosua pasal yang ke-24, tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hal yang Yosua mau tekankan dalam kehidupan, sehingga dia mampu beribadah kepada Tuhan, mengingatkan orang Israel ketika mereka banyak memiliki kehidupan penyembahan kepada berhala. Kehidupan yang sangat bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, supaya orang Israel lebih dekat dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Keadaan ini, Yosua mau menguatkan bangsanya, orang Israel, untuk mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan gunakan hal yang sederhana dari apa yang Yosua yakini untuk menjadi berkat dalam kehidupannya kepada orang Israel. Setiap individu, setiap keluarga, Tuhan mau gunakan untuk menjadi saluran berkat, keselamatan, terang Tuhan, sebagai saksi Tuhan dalam hal kehidupan kita. Mulai dari mana? Ketaatan kita untuk mau beribadah kepada Tuhan seperti Yosua. Bila mana ibadah kita, keluarga kita sangat kokoh, datang kepada Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kita kepadanya dalam setiap kehidupan kita, maka pribadi kita, keluarga kita, saat kita memulaikan hal ini dalam ruang lingkup ibadah kita, mungkin saat kita keluar beraktivitas, maka setiap individu yang ada dalam keluarga akan Tuhan menggunakan supaya orang dapat memuliakan Bapamu yang di sorga melalui kehidupan kita semua, pribadi dan keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati pribadi keluarga kita untuk Tuhan mau gunakan dalam hal menjadi berkat dari semua hal baik yang kita boleh buat dalam kehidupan kita. Dan ini akan dimulaikan dari setiap pribadi dan keluarga dalam ketaatan kita untuk beribadah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati, menjadi doa dan pengharapan kami. Amin. Terpujilah Tuhan untuk kicauan burung merdu. Terpujilah Tuhan untuk hari yang indah. Terpujilah Tuhan untuk nafas yang Dia beri. Terpujilah Tuhan untuk kasih setia-Nya. Berseru, terpujilah Tuhan, ajaib perbuatan-Nya di dalam hidupku. Ku tinggikan dan ku agungkan nama-Nya, terpujilah Allahku. Terpujilah Tuhan
berseru, terpujilah Tuhan, ajaib perbuatannya di dalam hidupku. Ku tinggikan dan ku agungkan namanya, terpujilah Allah. Ku berseru, terpujilah Tuhan, ajaib perbuatannya di dalam hidupku. Ku tinggikan dan ku agungkan namanya, terpujilah Allahku. Ku tinggikan dan ku agungkan namanya. Terpujilah Allahku, terpujilah Allahku. Shalom, berjumpa kembali dalam program Pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Saya percaya saudara-saudara semakin diberkati lewat pembelajaran firman Tuhan, namun kami ingin mengingatkan bahwa mari mempersiapkan diri oleh karena tayangan ini tidak menggantikan tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan tema pendamaian dan harapan. Saya, Pendeta Edward Taliwongso, bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto, akan sama-sama menolong dalam pendalaman Alkitab kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat penjagaan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Sekarang sekali lagi kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian di dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran dari hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Kolose 1 ayat 21 sampai 29. Manusia yang dahulu terasing oleh dosa, kini diperdamaikan oleh kematian Kristus untuk diperhadapkan kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Paulus menegaskan rahasia itu yaitu Kristus di dalam kamu. Ini adalah dasar pengharapan kemuliaan. Kemudian ada Efesus 5 ayat 27. Tujuan Kristus adalah mempersembahkan jemaat kepada dirinya sebagai mempelai yang mulia tanpa noda atau cacat. Jadi kekudusan gereja bukan hasil usaha manusia, melainkan karya penyucian Kristus. Efesus 3 ayat 17. Kristus diam di dalam hati orang percaya melalui iman. Kehidupan rohani yang kuat bertumbuh ketika berakar dan berdasar di dalam kasih. Roma 8 ayat 18. Penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi perspektif kekekalan memberi makna dan pengharapan walaupun di tengah kesukaran. Efesus 1 ayat 7 sampai 10. Di dalam Kristus kita menerima penebusan dan pengampunan oleh darahnya. Sesuai kekayaan kasih karunia Allah. Jadi rencana Allah adalah mempersatukan segala sesuatu di bawah kepemimpinan Kristus. Efesus 3 ayat 3 sampai 6. Rahasia yang dahulu tersembunyi, kini dinyatakan. Bangsa-bangsa lain turut menjadi ahli waris, jadi satu tubuh, dan menjadi peserta janji di dalam Kristus. Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang tampak benar menurut manusia, tetapi akhirnya menuju kebinasaan. Jadi, hikmat sejati harus diukur menurut kehendak Allah, bukan perasaan atau logika manusia semata. Selanjutnya kita melihat pengertian judul pendamaian dan pengharapan.
Apa arti pendamaian dalam konteks teologia? Dalam teologi Alkitab, pendamaian atau reconciliation adalah tindakan Allah sendiri yang memulihkan hubungan yang rusak antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus melalui kematian Kristus di kayu salib. Kolose 1 ayat 20-22 dan juga 2 Korintus 5 ayat 18-21. Nah, pendamaian bukan sekedar pengampunan, tetapi pemulihan relasi. Dulu berstatus musuh, sekarang menjadi anak-anak Allah. Roma 5 ayat 10, Galati 4 ayat 4-6. Pendamaian ini bersifat minimal 3 hal. Yang pertama, ini adalah inisiatif dari Allah. Yang kedua, ini dikerjakan melalui salib Yesus Kristus. Dan yang ketiga, ini efektif atau berlaku secara kosmis, alam semesta, tetapi juga secara personal, pribadi-pribadi setiap umat manusia. Siapa pihak yang diperdamaikan dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita? Berdasarkan pelajaran kita, pihak yang diperdamaikan yang pertama adalah manusia yang berdosa. Oleh karena kita baca di dalam Kolose 1 ayat 21-22 mengatakan, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, kini diperdamaikan. Yang kedua, yaitu dunia dan seluruh ciptaan. Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Kolose 1 ayat 20 mengatakan, segala sesuatu. Dan yang ketiga adalah bangsa-bangsa non-Yahudi yang belum mengenal kebenaran. Mereka ini menjadi ahli waris satu tubuh di dalam Kristus. Ketika mereka mengenal kebenaran, sekarang mereka menjadi anggota tubuh Kristus. Jadi perlu kita ingat bahwa pendamaian yang dibicarakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita itu bersifat vertikal, manusia dengan Allah, dan juga bersifat horizontal, manusia dengan sesama manusia, lalu kemudian kosmis, artinya ciptaan seluruhnya dipulihkan di bawah Kristus. Richard Melick dalam New American Commentary volume 32 halaman 225 mengomentari tentang cakupan dari pendamaian Kristus. Dia katakan, ruang lingkup rekonsiliasi mencakup penciptaan materi, dunia hewan, umat manusia, dan makhluk spiritual. Mudah untuk berpikir bahwa rekonsiliasi hanya mempengaruhi umat manusia, tetapi teks ini jauh melampaui itu. Ia telah merekonsiliasi segala sesuatu, baik yang di bumi maupun yang di sorga. Jadi tidak diragukan lagi, ungkapan yang lebih ringkas ini dimaksudkan untuk mengingatkan pada pernyataan yang lebih panjang dalam Kolose 1 ayat 16. Di sana, Paulus secara khusus memasukkan makhluk-makhluk spiritual dan supernatural sebagai hal-hal di sorga. Jadi dengan menggunakan istilah rekonsiliasi, Paulus mengasumsikan bahwa sesuatu telah salah, seluruh ciptaan telah terkena dosa, dan dunia berada dalam kekacauan dan membutuhkan koreksi. Hal ini disediakan di dalam Yesus Kristus. Apa yang dimaksud dengan pengharapan? Pengharapan menurut Alkitab bukan optimisme psikologis, tetapi keyakinan rohani yang berakar pada karya Kristus dan kepada janji Allah. Pengharapan itu adalah, yaitu Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan menurut Kolose 1 ayat 27. Jadi pengharapan ini berpusat kepada janji kekal Allah, ditopang oleh iman kepada Injil, dan pengharapan ini mengarahkan pandangan kepada kemuliaan di masa depan. Sesungguhnya apa pengharapan orang Kristen? Pengharapan orang Kristen adalah yang pertama, kemuliaan kekal bersama dengan Kristus. Yang kedua adalah kesatuan sempurna dengan Kristus dan gerejanya. Efesus 5 ayat 27. Yang ketiga, pemulihan seluruh ciptaan di bawah kendali Kristus. Efesus 1 ayat 10. Dan yang keempat, kedewasaan rohani menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 28. Ini adalah 4 hal yang merupakan pengharapan orang Kristen. Pertanyaan selanjutnya,
Apa yang akan terjadi kalau orang Kristen tidak didamaikan dan tidak memiliki pengharapan? Kalau seseorang menolak pendamaian dan pengharapan Injil, maka ia tetap terpisah dari Allah. Kolose 1 ayat 21 mengatakan, kamu dahulu terasing dan bermusuhan. Yang kedua, dia hidup menurut jalan yang tampak benar baginya, tetapi berakhir pada kebinasaan. Ingat, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Yang ketiga, kalau dia tidak memiliki pengharapan dan tidak didamaikan, maka dia kehilangan makna akan penderitaan hidup, dia kehilangan tujuan hidup kekal, dia juga kehilangan jaminan keselamatan. Jadi, tanpa pendamaian, tidak ada damai dengan Allah, dan tanpa pengharapan, tidak ada masa depan kekal. Kita tiba pada ayat hafalan 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, mari kita lihat apa konteks dan latar belakang ayat ini. Nah, paling sedikit ada 3 hal penting yang perlu kita lihat. Yang pertama, jemaat di Korintus saat itu sedang bergumul dengan konflik internal dan juga ada kebanggaan rohani yang salah. Jemaat pada saat itu terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bersaing. 1 Korintus pasal 1 ayat 12. Ada yang sombong secara rohani, 1 Korintus 4 ayat 6. Bahkan ada yang membanggakan dosa, 1 Korintus 5 ayat 2. Dan di sini Paulus menulis surat 2 Korintus ini untuk memulihkan hubungan yang retak dan mengingatkan mereka jika keselamatan bukan hasil kehebatan manusia, tetapi itu adalah karya Kristus yang tidak berdosa, yang rela menanggung dosa kita. Kemudian yang kedua, saat itu Paulus sementara membela kerasulannya yang dipertanyakan oleh rasul-rasul palsu. Di jemaat Korintus muncul guru-guru palsu yang merendahkan Paulus karena penampilannya yang lemah dan juga penderitaannya yang banyak. 2 Korintus 10 ayat 10, kemudian pasal 11 ayat 23-29. Nah, mereka mengajarkan Injil yang lebih glamor tetapi tanpa salib. Nah, di sini Paulus menjawab dengan menunjukkan bahwa Injil sejati justru berpusat pada Kristus yang dibuat menjadi dosa. Walaupun ini terlihat sebagai satu kelemahan, tetapi ini adalah sebuah kekuatan Injil. Ayat 5 atau ayat pasal 5 ayat 21 ini adalah inti dari Injil salib yang membedakan Paulus dari guru palsu. Nah, kemudian yang ketiga, ayat ini adalah puncak dari tema pendamaian dalam pasal 5. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20, di sana Paulus berbicara tentang Allah yang mendamaikan dunia dengan miliknya, yaitu melalui Kristus. Ayat 21 menjelaskan bagaimana pendamaian itu terjadi melalui pertukaran ajaib, yaitu dosa kita diberikan kepada Kristus yang tidak berdosa, kemudian kebenaran Kristus diberikan kepada kita yang berdosa. Nah, kalau begitu, apa artinya tidak mengenal dosa, kemudian apa juga pengertian dari dibuat menjadi dosa? Nah, mari kita lihat ada apa pengertian tidak mengenal dosa. Paling sedikit ada 3. Yang pertama, tidak mengenal dosa berarti Yesus tidak pernah melakukan atau bersekutu dengan dosa. Di sini menunjukkan bahwa tidak mengenal dosa berarti bahwa bukan berarti bahwa Yesus tidak mengetahui tentang keberadaan dosa. Yesus tentu mengetahui tentang dosa, tetapi ia tidak pernah mengalaminya dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, di dalam sistem korban perjanjian lama, korban itu harus sempurna tanpa cacat. Keluaran pasal 12 ayat 5, kemudian Imamat pasal 1 ayat 3. Nah, jika Yesus pernah berdosa, sekecil apapun, maka kematiannya tidak cukup untuk menebus dosa manusia. Kekudusannya yang sempurna adalah syarat mutlak agar pengorbanan Yesus itu berlaku untuk semua orang sepanjang sejarah. Tidak mengenal dosa di sini menegaskan bahwa Yesus memenuhi syarat ini secara sempurna. Kemudian yang ketiga,
Ibrani pasal 4 ayat 15 di sana menegaskan jika Yesus itu dicobai dalam segala hal sama seperti kita. Dan ini berarti pencobaan Yesus itu nyata dan berat, bukan sandiwara. Namun dalam setiap pencobaan, Yesus tetap memilih taat kepada Bapa. Tidak mengenal dosa di sini bukan berarti ia tidak punya kehendak bebas untuk berdosa, tetapi bahwa dia secara konsisten memilih kebenaran sampai mati di kayu salib. Sehubungan dengan ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 870 mengatakan, dia tidak pernah melakukan dosa, baik dalam perkataan, pikiran, maupun perbuatan. Sepanjang hidupnya, dia menjaga dirinya dari dosa dalam segala hal. Di bumi ini, ia menjalani hidup yang kudus, tak bercela, dan murni melalui sadar akan keselarasan dengan kehendak Bapa. Nah, kalau begitu mungkin kita bertanya, lalu apa pengertian dibuat menjadi dosa? Bagaimana mungkin Yesus yang suci menjadi dosa? Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan hal ini. Yang pertama, dibuat menjadi dosa berarti Yesus menanggung hukuman dan akibat dari dosa kita. Bukan berarti ia sendiri berdosa. Nah, di dalam perjanjian lama, korban penghapus dosa yaitu domba akan menjadi dosa secara simbolis. Tangan orang yang berdosa akan diletakkan di atas kepala domba dan dosa itu dipindahkan secara ritual, lalu domba itu dibunuh menjadi korban menggantikan orang yang berdosa. Imamat pasal 4 ayat 29. Nah, demikian juga Yesus yang tidak berdosa tetapi menjadi korban yang menanggung hukuman dosa di kayu salib. Yesaya 53 ayat 6 mengatakan Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia tetap kudus tetapi menanggung akibat dosa seperti penjahat sebagai pengganti kita. Kemudian yang kedua, kata dibuat ini atau epoiesen ini menunjukkan tindakan Allah Bapa yang aktif dalam rencana keselamatan. Namun ini bukan tindakan sewenang-wenang. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah, di dalam kekekalan, Bapa dan Anak sepakat bahwa Anak akan menjadi korban demi manusia, 1 Petrus 1 ayat 20. Dan ini adalah misteri kasih yang tertinggi. Allah yang kudus menghukum dosa dalam diri anaknya sendiri agar kita dibebaskan. Kemudian yang ketiga, menjadi dosa adalah mencapai atau menjadi dosa atau proses menjadi dosa ini mencapai puncaknya di kayu salib. Saat Yesus berseru di dalam Matius pasal 27 ayat 46, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itu Yesus mengalami realitas terburuk dari dosa, yaitu pemisahan dari Allah. Dan dosa pada dasarnya adalah pemisahan dari Allah. Yesaya 59 ayat 2. Dan dalam momen itu, Yesus yang selalu hidup dalam persekutuan yang sempurna dengan Bapa mengalami perasaan dosa yang sesungguhnya, yaitu terasing dari kasih Allah. Dan ini adalah harga tertinggi yang dibayarnya agar kita tidak perlu mengalaminya. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 870 dikatakan, Allah menjadikan dia sebagai dosa, artinya Allah memperlakukan dia seolah-olah dia adalah orang berdosa, padahal dia tidak. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan diperdamaikan dari perbuatan jahat. Apa yang dimaksud dengan konsep diperdamaikan? Secara umum, konsep diperdamaikan berarti dua pihak yang sebelumnya bermusuhan, berselisih atau terpisah, kembali menjadi rukun dan damai, di mana hubungan yang sebelumnya rusak telah diperbaiki. Dan hal ini seringkali melibatkan proses pengampunan, penyelesaian konflik, dan juga pemulihan hubungan atau relasi. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, kata diperdamaikan dalam Kolose 1 ayat 22 adalah kata Yunani katalaso yang menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 528 berarti to exchange atau menukar. Menukar atau mengubah hubungan antara pihak-pihak yang terpisah atau bermusuhan menjadi hubungan yang damai. Nah, secara teologi, dosa dan kejahatan yang telah mengakibatkan manusia terpisah
dan bermusuhan dengan Allah menurut Yesaya 59 ayat 2 sekarang telah diubah ke dalam perdamaian atau rekonsiliasi. Manusia yang telah jatuh dalam dosa yang seharusnya menerima murka Allah dan maut menurut Roma 1 ayat 18 dan Roma 6 ayat 23 telah diperdamaikan dengan Allah. Itulah sebabnya Kolose 1 ayat 21 dan 22 bagian A katakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya. Pertanyaannya sekarang adalah apa perbuatan jahat yang dimaksud dan siapa yang melakukannya serta kepada apa atau terhadap siapa. Dan kemudian apa konsekuensi sebenarnya dari perbuatan jahat dan apa yang terjadi bila tidak ada pendamaian. Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 194, perbuatan jahat yang dimaksud merujuk pada sikap dan tindakan yang bermuara pada pikiran atau hati yang bertentangan, tidak tunduk atau taat, serta tidak sesuai dengan kehendak dan hukum Allah yang mengakibatkan mereka jauh, terasing, putus asa, dan hilang, serta tanpa pengharapan. Perbuatan jahat itu ialah dosa atau pelanggaran terhadap hukum Allah menurut 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Siapa yang melakukan perbuatan jahat ini? Tentu konteks khusus atau terdekatnya ialah orang-orang percaya di Kolose, dan konteks umumnya ialah orang percaya, orang Kristen, dan seluruh manusia secara keseluruhan. Dikatakan dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 194 bahwa sebelum pertobatan mereka, orang-orang percaya di Kolose, catatan kehidupan mereka memberikan bukti yang tidak terbantahkan tentang keterpisahan mereka dari Allah dan permusuhan mereka terhadapnya. Apa saja perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan dulu? Kolose 3 ayat 5-9 menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan jahat itu adalah segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, termasuk juga segala amarah, kegeraman, kejahatan, fitnah, dusta, serta kata-kata kotor. Nah, konsekuensi dari perbuatan jahat mereka ialah murka Allah. Murka Allah menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 477 merupakan ketidaksenangan ilahi terhadap dosa dan kejahatan yang mengakibatkan manusia terpisah atau ditinggalkan hadirat Allah dan terancam hukuman maut karena murka Allah terhadap dosa dinyatakan melalui penarikan hadirat dan kuasanya yang sebenarnya adalah pemberi hidup. Dan puncak dari murka Allah akan dinyatakan pada akhir sejarah dunia, yaitu kebinasaan bagi para pelaku kejahatan, orang-orang yang tetap tinggal dalam dosanya. Itulah sebabnya tanpa adanya pendamaian, manusia akan tetap terpisah dari Allah, hilang, dan tanpa pengharapan layak untuk menerima murka Allah, yaitu upah dosa yang adalah maut atau kebinasaan dan kematian kekal. 2 Tesalonika 1 ayat 9 mengatakan mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Sekarang siapa yang mendamaikan dan bagaimana proses pendamaian itu serta apa hasil dari pendamaian itu? Allah lah yang berinisiatif melakukan pendamaian itu. Sejak kejatuhan manusia yang pertama Adam dan Hawa, Allah lah yang berinisiatif untuk mencari mereka dan menawarkan pendamaian kepada mereka. Dan itulah yang dinamakan Injil. Kolose 1 ayat 20 katakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Inisiatif pendamaian Allah ini prosesnya hanya melalui pengorbanan Kristus Yesus. Roma 5 ayat 10 dan 11 menggambarkan bahwa kita yang dulunya seteru atau bermusuh dengan Allah, telah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Kita malah bermegah juga dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Roma 3 ayat 25 bagian A, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 194 kembali memberikan komentar. Sebuah langkah penting dalam rekonsiliasi atau pendamaian manusia dengan Allah adalah inkarnasi. Keilahian mengenakan kemanusiaan. Yesus mengambil bagian dalam kemanusiaan yang jatuh agar kemanusiaan sekali lagi dapat bersatu dengan tahta Allah.
Ia mengambil bagian dalam daging dan darah agar di dalamnya ia dapat membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Kristus dalam tubuh dagingnya mencapai kebenangan yang membawa perdamaian tersebut. Kemudian Kristus telah mengambil ke atas dirinya murka Allah terhadap dosa manusia. Dia menjadi pengganti manusia, menerima penghukuman Allah atas pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan mereka. Dan mengutip dari Desire of Ages halaman 686 dan 753, Seventh Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 477 mengatakan bahwa ketika murka Allah terhadap dosa menimpa Kristus sebagai pengganti kita, keterpisahan dari Bapanya lah yang menyebabkannya menderita begitu hebatnya. Penderitaan ini tidak boleh ia hindari dengan menggunakan kuasa ilahinya. Sebagai manusia, ia harus menanggung konsekuensi dari dosa. Sebagai manusia, ia harus menanggung murka Allah terhadap pelanggaran. Akhirnya, di kayu salib, murka Allah terhadap dosa, manifestasi mengerikan dari ketidakpuasan dan ketidaksenangannya karena kejahatan, memenuhi jiwa anaknya dengan ketakutan. Penarikan wajah ilahi dari juru selamat pada saat penderitaan yang paling hebat itu menusuk hatinya dengan kesedihan yang tidak pernah dapat sepenuhnya dipahami oleh manusia. Nah, sekarang hasil dari pendamaian itu ialah yang pertama. Menurut Efesus 2 ayat 12-19, di mana dijelaskan bahwa tembok pemisah dan perseteruan dengan Allah telah dirobohkan. Sehingga melalui pendamaian dalam salib Kristus, kita sekarang memiliki akses untuk datang lebih dekat lagi kepada Allah Bapa di sorga. Yang kedua, pendamaian melalui Kristus menghasilkan pembenaran oleh iman atau yang kita sebut justification by faith. Menurut Roma 3 ayat 23 dan 24, di mana orang berdosa memiliki kesempatan untuk dibenarkan melalui kebenaran Kristus dan berdiri kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya menurut Kolose 1 ayat yang ke-22. Dan yang ketiga, kita akan memperoleh jaminan keselamatan dan hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16, Roma 6 ayat 23. Sekarang apakah pendamaian ini milik semua manusia sehingga otomatis semua manusia akan menerima hasil dari pendamaian itu? Jawabannya ialah ya, bahwa pendamaian oleh Kristus melalui pengorbanannya di salib adalah untuk semua manusia, sebab tidak ada seorang pun yang benar, semua telah berbuat dosa. Selain itu, memang Allah menganugerahkan anaknya untuk menjadi tebusan bagi dunia. Hanya saja perlu diingat, manfaat atau hasil dari pendamaian itu tidak secara otomatis berlaku bagi semua manusia. Itu hanya berlaku aktif dan efektif bagi mereka yang percaya dan dengan iman menerima pendamaian Allah melalui Kristus dan pengorbanannya di salib bagi mereka secara pribadi. Baik, selanjutnya kita melihat tema jika engkau bertekun dalam iman. Apa yang Paulus maksudkan dengan mengucapkan tetap teguh dan tidak bergoncang dalam Kolose 1 ayat 23? Nah, Paulus menggambarkan orang percaya itu dia yang pertama, berakar kuat di dalam Kristus, Efesus 3 ayat 17. Yang kedua, dia berdiri di atas firman Tuhan. Lalu kemudian, tidak mudah digeser dari pengharapan Injil, baik oleh ajaran-ajaran palsu maupun penarikan dunia ini. Kolose 1 ayat 23 dan Kolose 2 ayat 8. Apa makna dari kata bertekun dalam bahasa Yunani menurut Kolose 1 ayat 23? Kalau kita perhatikan, kata ini berarti bertahan, terus bertahan, tidak menyerah. Dan kata ini di tempat yang lain digunakan dengan berbagai makna. Contohnya di Yohanes 8 ayat 7 mengatakan bahwa bertekun itu seperti orang-orang yang terus mendesak Yesus. Lalu kemudian Petrus yang terus mengetuk pintu, Kisah 12 ayat 16. Juga Timotius yang diminta tetap setia kepada ajaran yang sehat, 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16. Apa bukti bahwa Paulus melihat jemaat Kolose itu sebagai jemaat yang bertekun? Nah, Paulus menyaksikan iman dan keteguhan mereka, Kolose 2 ayat 5. Jadi dia mendorong mereka dengan keyakinan bahwa mereka itu sedang berjalan di jalan yang benar. Mengapa ketekunan itu menjadi syarat dalam keselamatan menurut Paulus? Karena keselamatan bukan hanya dimulai oleh iman, tetapi harus dipelihara melalui iman yang terus bertahan. Tidak cukup hanya setia pada awalnya. Dan dengan demikian, ini menentang doktrin sekali selamat tetap selamat. Mengomentari kata tidak berguncang di dalam ayat yang kita bahas pada hari ini, kata itu diambil dari bahasa Yunani yaitu temelios.
Francis Nicole dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 195 mengatakan, kata tidak berguncang atau secara harafiah tertancap, temelio, itu artinya membangun fondasi, mendirikan rumah rohani, dan harus didirikan di atas batu karang yang kokoh, yaitu Kristus. Bukan di atas pasir seperti rumah yang bodoh di dalam perumpamaan Kristus. Jadi, mereka yang tidak bergoncang adalah mereka yang berdasar kepada Kristus, bukan kepada jasa manusia. Bagaimana kira-kira ayat yang kita diskusikan pada hari ini menolak doktrin one safe, always safe, atau sekali selamat tetap selamat? Paulus menyatakan bahwa pengharapan itu tetap berlaku kalau orang percaya itu bertekun, tidak mudah bergoncang. Ini menunjukkan bahwa keselamatan itu relasional dan dinamis, bukan otomatis atau tidak bersyarat. Apa bahaya kalau seseorang itu tidak bertekun di dalam iman? Maka ada beberapa hal yang dapat terjadi. Yang pertama, dia dapat terseret oleh filsafat dunia dan legalisme. Yang kedua, dia bisa kehilangan pengharapan akan Injil yang sejati. Lalu kemudian, dia bisa jatuh dari persekutuan yang menyelamatkan, menjadi murtad dan meninggalkan persekutuan jemaat Tuhan. Oleh karena itu, bertekun itu sangat penting, tidak mudah digoncang, supaya keselamatan yang sudah kita miliki tidak pernah akan dilepaskan dari tangan kita. Kita tiba pada pokok diskusi tentang rencana kekal Allah. Rencana seperti apa yang dimaksudkan dan mengapa rencana ini kekal? Nah, paling sedikit ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, rencana kekal Allah adalah rencana penebusan yang sudah dipersiapkan sebelum penciptaan. Dan ini bukan reaksi dadakan atau panik terhadap kejatuhan manusia di dalam dosa, tetapi rencana ini disebut kekal atau aionios karena tidak dimulai pada saat Adam jatuh ke dalam dosa. Efesus pasal 1 ayat 4 kemudian 1 Petrus 1 ayat 20 mengatakan bahwa sejak sebelum dunia dijadikan, Bapa dan Anak sudah sepakat bahwa jika manusia jatuh, Anak akan menjadi korban penebusan. Dan ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak spontan atau terpaksa, tetapi merupakan keputusan kasih yang sudah direncanakan dalam kekekalan. Rencana ini kekal karena berasal dari Allah yang kekal, tidak dibatasi waktu, tidak berubah, dan tidak gagal. Kemudian yang kedua, rencana ini mencakup seluruh sejarah keselamatan. Rencana kekal bukan hanya tentang bagaimana manusia diselamatkan setelah berdosa, tetapi meliputi seluruh narasi Alkitab. Dan narasi ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, Kejadian 1 dan Kejadian 2. Kemudian yang kedua, Allah mengizinkan kejatuhan terjadi tanpa memaksakan dosa, Kejadian pasal 3. Kemudian Allah segera mengumumkan janji penebusan, Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan Allah secara terus-menerus bekerja melalui sejarah sampai pemulihan akhir di Yerusalem baru, Wahyu 21 dan Wahyu pasal 22. Nah, semua ini adalah satu kesatuan rencana yang utuh, bukan serangkaian rencana cadangan yang dibuat setelah kegagalan. Nah, kemudian hal yang ketiga, rencana ini kekal karena berakar pada kasih Allah atau karakter Allah yang tidak berubah, yaitu kasih, keadilan, dan kemurahan. Allah tidak berubah pikiran atau terkejut oleh karena dosa manusia. Allah adalah Allah yang kekal dan tidak berubah. Maliaki pasal 3 ayat 6, Ibrani pasal 13 ayat 8. Rencananya juga adalah kekal, tidak goyah oleh kegagalan manusia atau juga perlawanan iblis. Kekekalan rencana ini memberikan kita jaminan jika keselamatan kita tidak bergantung pada situasi apapun, tetapi pada ketergantungan atau pada keteguhan rencana Allah yang sudah ditetapkan dalam Kristus. Sehubungan dengan ini, Ronubuat di dalam Patriarchs and Prophet halaman 63 paragraf 3 mengatakan, rencana keselamatan telah ditetapkan sebelum penciptaan dunia. Nah, kalau begitu, mungkin kebanyakan kita bertanya,
Jika rencana keselamatan sudah dirancang sebelum dunia dijadikan, bukankah ini terdengar seperti Allah merencanakan dosa? Nah, untuk memahami ini ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, Allah mengetahui dosa akan terjadi tanpa menyebabkannya. Pengetahuan Allah yang kekal berbeda dengan penyebab dosa. Allah memberikan manusia kehendak bebas yang nyata. Adam dan Hawa, mereka bisa memilih taat atau tidak taat. Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Allah mengetahui pilihan mereka sebelumnya karena Ia melihat seluruh waktu sekaligus. Mazmur pasal 139 ayat 1-4. Tetapi pengetahuan Allah tidak memaksakan manusia untuk berdosa. Kemudian yang kedua, Allah tidak merencanakan dosa sebagai tujuan. Tetapi di dalam hikmat-Nya yang tak terselami, Allah mengizinkan dosa terjadi agar melalui penebusan di salib, kasih, kemurahan, dan keadilan-Nya itu dinyatakan secara penuh. Roma pasal 9 ayat 22-23. Tanpa dosa, kita tidak akan pernah mengenal pendalaman atau kedalaman kasih Allah yang rela menyerahkan anaknya. Dan yang ketiga, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa dosa itu berasal dari 2 hal. Yang pertama yaitu pemberontakan iblis, Yeskiel 28 ayat 15-17, dan yang kedua adalah pilihan manusia untuk tidak taat, Kejadian 3 ayat 6, Yakobus 1 ayat 14-15. Allah tidak menciptakan dosa. Dosa adalah penyimpangan dari kehendak Allah yang baik. Rencana kekal Allah adalah rencana untuk mengatasi dosa, bukan rencana untuk menciptakan dosa. Dan perbedaan ini penting. Allah merencanakan jawaban terhadap dosa, bukan dosa itu sendiri. Sehubungan dengan ini, Ellen G. White di dalam Review and Herald 5 April 1906, paragraf 13 mengatakan, Allah dan Kristus mengetahui sejak awal tentang kemurtadan setan dan kejatuhan Adam. Rencana keselamatan dirancang untuk menebus umat manusia yang jatuh, untuk memberi mereka kesempatan kedua. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa Paulus menggunakan metafora penata layanan untuk menggambarkan rencana keselamatan Allah? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, metafora penata layanan di sini datang dari kata oikonomia. Oikonomia berasal dari 2 kata, yaitu oikos yang artinya rumah dan nomos yang artinya hukum atau pengaturan. Jadi di dalam budaya Yunani Romawi, oikonomos adalah pengurus rumah tangga yang mengatur segala sesuatu demi kesejahteraan keluarga. Itu bisa saja makanan, pendidikan anak, keuangan, dan juga hubungan antar anggota-anggota keluarga. Nah, demikian juga dengan rencana keselamatan Allah. Ini bukan skema yang abstrak, tetapi ini adalah pengaturan yang penuh dengan kasih dari Bapa Surgawi bagi keluarga, yaitu manusia yang hilang. Allah tidak mengelola keselamatan seperti pemimpin dunia yang mengelola perusahaan. Tetapi di sini Bapa mengurus anak-anaknya sama seperti seorang bapa yang mengurus keluarganya. Kemudian yang kedua, rumah tangga yang sehat itu memiliki berbagai peran. Di sana ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Dan dengan fungsi yang berbeda, tetapi semua itu bekerja bersama dengan satu tujuan, yaitu kesejahteraan keluarga. Nah, demikian juga dengan oikonomia. Di sini Allah mencakup para nabi, kemudian ada para rasul, ada gereja di sana, dan setiap orang percaya, ini semua memiliki peran yang berbeda. Tetapi semuanya dalam satu rencana yang utuh, Efesus pasal 3 ayat 2-6. Tidak ada bagian yang terpisah atau tidak penting. Semuanya diatur oleh satu kepala rumah tangga, yaitu Allah sendiri. Kemudian yang ketiga, metafora rumah tangga ini mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah tentang pemulihan hubungan, bukan hanya tentang pengampunan. Tujuan akhir dari oikonomia, Allah bukan hanya menghapus catatan dosa, tetapi memulihkan manusia ke dalam rumah tangga Allah, yaitu menjadi anak-anak Allah. Di dalam budaya Timur Tengah kuno, diangkat menjadi anak dalam keluarga berarti mendapatkan warisan, perlindungan, dan identitas baru. Demikian juga
Melalui Kristus kita tidak hanya diampuni, tetapi kita diadopsi ke dalam keluarga Allah menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Di dalam Letter and Manuscript volume 7 tahun 1891 paragraf 12, Roh Nubuat mengatakan, ketika orang berdosa bertobat, ia menerima Roh Kudus yang menjadikannya anak Allah dan mempersiapkannya untuk persekutuan orang-orang yang ditebus dan para malaikat. Ia dijadikan ahli waris bersama Kristus. Siapapun yang mendengar kebenaran dan mentaatinya menjadi anak-anak dari satu keluarga. Sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan rahasia Allah dinyatakan. Apa rahasia Allah itu dan mengapa itu menjadi rahasia, serta kapan, siapa, dan bagaimana rahasia itu dinyatakan? Kata rahasia dalam bahasa Yunani adalah mysterion. Dan menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 610, penggunaannya dalam perjanjian baru merujuk pada sesuatu yang Allah ingin ungkapkan kepada mereka yang bersedia menerima penyataannya itu, bukan pada sesuatu yang ia ingin sembunyikan dari mereka. Dan kata ini memiliki makna sesuatu yang meskipun tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh akal manusia, kini telah diungkapkan atau dinyatakan melalui penyataan ilahi. Kolose 1 ayat 26 dan 27 menyatakan bahwa rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, yaitu Kristus, ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 2 ayat 2-3, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah, di dalam Kristus, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kemudian Efesus 1 ayat 9-10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi rahasia Allah itu adalah kerinduan dan rencana keselamatan Allah sendiri yang harus dinyatakan melalui Kristus Yesus. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 200. Rahasia ini mencakup inkarnasinya dan pelayanan pribadinya. Pelayanan pribadi Yesus. Rahasia ini juga mencakup tujuan lebih lanjut dari inkarnasi, yaitu memungkinkan semua yang percaya, termasuk bangsa-bangsa lain, artinya bangsa di luar bangsa Yahudi, menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Dan pemberitaan kabar baik ini kepada dunia bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk diselamatkan melalui iman pribadi kepada Juru Selamat yang telah mati untuk semua, merupakan bagian yang diperlukan dalam memberitakan rahasia ini. Sekarang mengapa itu menjadi rahasia? Roma 6 ayat 25 dan 26 mencatat bahwa rahasia itu telah didiamkan berabad-abad lamanya, namun sebenarnya telah diberitakan melalui kitab-kitab para nabi. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 670 katakan bahwa rencana keselamatan yang dirumuskan sebelum penciptaan dunia dan diumumkan serta dilaksanakan oleh Bapa dan Anak ketika Adam berbuat dosa merupakan sebuah rahasia besar bagi alam semesta. Malaikat-malaikat pun tidak dapat mengerti sepenuhnya akan hal itu. Para nabi yang menulis tentang hal itu hanya memahami sebagian dari pesan yang mereka sampaikan kepada gereja mengenai keselamatan melalui Kristus itu. Bahkan orang percaya yang dikuduskan pun tidak dapat memahami kedalaman makna dalam rencana keselamatan itu. Itu artinya menjadi rahasia sebab tidak sepenuhnya mampu dipahami oleh manusia, bahkan juga para malaikat. Selain itu, 2 Korintus 3 ayat 14 katakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah, dalam konteks surat Kolose, rahasia Allah itu dinyatakan kepada orang-orang kudus, orang-orang percaya saat mereka menerima pemberitaan Injil Yesus Kristus, yang kemudian melalui Roh Kuduslah rahasia itu dinyatakan kepada orang-orang percaya. 1 Korintus 2 ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Artinya hal-hal yang rahasia dalam diri Allah. 1 Petrus 1 ayat yang ke-12 bagian yang terakhir dikatakan, oleh Roh Kudus
yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil itu kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Roh Kudus yang diutus itu menyatakan rahasia Injil Kristus Yesus. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 menggambarkan bahwa sudah sejak zaman dahulu, bahkan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah berusaha menyatakan rahasia rencana keselamatan itu kepada manusia melalui nabi-nabinya. Namun 1 Petrus 1 ayat 10 katakan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ibrani 1 ayat 3 menyatakan bahwa pada akhir zaman ini Allah menyatakan rahasia itu melalui anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 200. Dalam Kristus, dalam tugas dan perannya, dalam pribadi dan pelayanannya, dalam kenyataan bahwa dia adalah anak Allah dan juga anak manusia, tersimpan segala rahasia Allah. Dia adalah sumber sekaligus harta karun berkat-berkat Allah. Dalam Kristus dapat ditemukan segala sesuatu yang Allah maksudkan untuk diungkapkan sebagai berkat bagi umat manusia. Bagi mereka yang menerimanya, ia memberikan kebenaran dalam kesempurnaannya. Kristus adalah gudang harta kebijaksanaan dan pengetahuan ilahi. Mereka yang menerima Yesus telah datang kepada sumber segala yang mereka butuhkan untuk hidup ini dan untuk kehidupan yang akan datang. Sekarang apa hasilnya ketika rahasia Allah itu dinyatakan? Yang pertama, ketika Allah menyatakan rahasianya, maka manusia boleh mengenal Allah lebih dekat dan juga memperoleh kehidupan yang kekal. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang kedua, hidup akan diubahkan. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 196 katakan, adalah suatu rencana Allah agar umatnya dapat menembus rahasia-rahasia ilahi yang lebih dalam dengan pertolongan Roh Kudusnya. Dan melalui penerimaan wahyu ini, Allah akan mengubah sifat-sifat mereka sedemikian rupa sehingga karakter yang kudus akan menjadi hasilnya. Yang ketiga, akan ada pengharapan atas kemuliaan. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 196-197 mengatakan, dengan menyatakan rahasia rencana keselamatan itu, Allah menempatkan di hadapan umat manusia yang telah jatuh suatu harapan untuk pemulihan kehadirat ilahi. Inkarnasi Kristus membawa harapan ini satu langkah lebih dekat lagi. Kehadiran Kristus dalam hati individu-individu menunjukkan bahwa kuasa anugerah sedang bekerja untuk mengubahkan karakter. Dan hal ini menjadi harapan akan kemuliaan untuk menjadi suatu kenyataan. Seorang Kristen hidup dalam kerajaan anugerah hari ini yang memberinya keyakinan bahwa suatu hari ia akan tinggal bersama Kristus dalam kerajaan kemuliaannya. Nah, apa peran dan tugas kita dalam hal ini? Peran dan tugas kita adalah meneruskan pemberitaan rahasia Allah, yaitu Injil Kristus Yesus kepada semua orang. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dan yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Selanjutnya kita melihat kuasa Injil. Dalam Kolose 1 ayat 28, apa fokus utama pelayanan dan pemberitaan Paulus? Kalau kita baca dalam Kolose 1 ayat 28, fokus Paulus adalah memberitakan Kristus, Kristus yang disalibkan. Tujuannya adalah membawa setiap orang kepada kedewasaan rohani dan kesempurnaan di dalam Kristus, menurut Kolose 1 ayat 28. Mengapa di dalam ayat ini ungkapan tiap-tiap orang disebutkan sampai 3 kali? Nah, pengulangan ini menekankan ada cakupan universal dari Injil, bahwa keselamatan, pertumbuhan, dan kesempurnaan rohani itu ditawarkan kepada semua orang tanpa kecuali, bukan hanya kepada kelompok tertentu. Metode apa yang Paulus gunakan untuk membawa jemaat itu kepada kedewasaan? Kalau kita baca, maka Paulus mengajarkan kepada mereka kebenaran. 2 Tesalonika 2 ayat 15, Titus 1 ayat 9. Yang kedua, dia menasihati dan memperingatkan mereka terhadap ajaran sesat. Kisah 20 ayat 29 sampai 31 dan Roma 16 ayat 17.
Dan yang ketiga, dia meneguhkan mereka dalam doktrin dan juga praktek hidup Kristen. 1 Timotius 4 ayat 11. Apa makna teologis dari menjadi sempurna atau teleos dalam Kristus? Kata teleos bahasa Yunani itu artinya dewasa, matang, utuh, tanpa cacat. Dan kesempurnaan ini bukan tanpa dosa secara mutlak, tetapi suatu kehidupan yang terus bertumbuh dalam ketaatan dan kasih disempurnakan oleh anugerah Kristus. Bagaimana salib menolong kita memahami makna sempurna di dalam Kristus? Salib itu menunjukkan bahwa kesempurnaan kita berasal dari Kristus, bukan usaha manusia. Yang kedua, salib menunjukkan bahwa kita dibenarkan dan dikuduskan oleh pengorbanannya, bukan pengorbanan kita. Yang ketiga, salib menunjukkan bahwa pertumbuhan rohani itu adalah respons ucapan syukur oleh karena karya Kristus, bukan kita manusia menambah keselamatan kita. Lalu, pertanyaan yang sangat penting, bagaimana saudara dan saya, kita dapat bertumbuh menuju kedewasaan dalam Kristus sampai mencapai titik kesempurnaan? Minimal ada 3 hal. Yang pertama, kita mempelajari firman Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus. Yang kedua, kita menerima nasihat dan koreksi dari kitab suci dengan kerendahan hati. Yang ketiga, kita menghidupkan kebenaran yang sudah kita pelajari di dalam kasih dan juga di dalam ketaatan. Ellen White dalam Our Father Cares halaman 314 menjelaskan tentang tuntutan Allah, kesempurnaan dan bagaimana kita mencapainya. Dia katakan, apa yang Allah tuntut? Kesempurnaan. Tidak ada yang kurang dari kesempurnaan. Namun, jika kita ingin menjadi sempurna, kita tidak boleh menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Setiap hari, kita harus mengetahui dan memahami bahwa diri sendiri tidak dapat dipercaya. Kita perlu menggenggam janji-janji Allah dengan iman yang teguh. Kita perlu memohon Roh Kudus dengan kesadaran yang penuh akan kelemahan kita sendiri. Ketika Roh Kudus bekerja, kita tidak boleh memberikan kemuliaan kepada diri sendiri. Roh Kudus akan dengan penuh kasih mengambil hati kita ke dalam penjagaannya, membawa kepadanya semua sinar terang, matahari keadilan, dan kita akan dijaga oleh kuasa Allah melalui iman. Kita tiba pada pendalaman. Bagaimana caranya sifat-sifat Kristus bisa menggantikan sifat kita yang suka marah, iri, atau malas? Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perubahan karakter bukan seperti komputer yang diinstal ulang secara instan. Nah, Roh Kudus bekerja itu perlahan di dalam hati kita. Roh Kudus tidak memaksa kita untuk berhenti marah, tetapi Dia membantu kita untuk ingin mengasihi. Dia tidak memaksa kita untuk berhenti iri, tetapi membantu kita untuk bersukacita atas keberhasilan orang lain. Galatia 5 ayat 22-23 menyebut ini dengan buah roh. Buah tumbuh secara alami dalam sebuah proses pertumbuhan. Dan Kristus tidak hanya mengampuni dosa kita di masa lalu, tetapi terus membentuk karakter kita hari ini. Yang kedua, Ellen G. White menggambarkan ini sebagai penyerahan kehendak yang terus-menerus. Setiap kali kita memilih menyerahkan kehendak kita kepada Kristus, sifatnya sedikit demi sedikit akan menggantikan sifat kita. Dan yang ketiga, Allah jarang mengubah kita dalam isolasi, justru dalam hubungan dengan sesama. Saat kita disakiti oleh anggota jemaat, saat kita harus melayani orang yang menyebalkan, di sana karakter Kristus dibentuk di dalam diri kita. Seperti bayi yang belajar berjalan, dia akan jatuh, dia akan bangun. Kita juga belajar mengasihi dengan gagal, tetapi bangkit lagi. Letter and Manuscript volume 18 halaman 1903 paragraf yang ke-19 mengatakan, mintalah Kristus untuk membentuk dalam diri kita karakter seperti karakternya. Datanglah kepada Allah dengan kerendahan hati dan penyesalan dan keselamatannya akan terlihat di antara kita. Nah, jika pembenaran kita adalah oleh karena Kristus dan bukan hasil usaha kita,
Maka mengapa kita harus bertumbuh dan taat dalam karakter? Nah, hal ini dapat kita pahami dalam 3 hal atau 3 cara. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa pertumbuhan karakter itu adalah buah dari pembenaran, bukan syarat untuk mendapatkannya. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, di sana dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya kita bertumbuh dan taat bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Kemudian yang kedua, ketaatan adalah respon kasih kepada Kristus yang telah mengasihi kita, bukan upaya membayar hutang. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini, ada urutan di sini, yaitu ada kasih yang pertama, kemudian ketaatan. Kita tidak taat agar dikasihi, tetapi kita taat karena kita sudah dikasihi. Kemudian yang ketiga, bertumbuh itu melindungi kita dari 2 bahaya rohani. Yang pertama adalah legalisme, dan yang kedua adalah antinomianisme. Nah, apa itu legalisme dan antinomianisme? Nah, legalisme itu adalah pikiran bahwa semakin baik karakter kita, semakin layak kita ke surga. Dan ini merusak Injil karena membuat kita bergantung pada diri kita sendiri. Sedangkan antinomianisme ini adalah pikiran bahwa karena sudah diselamatkan oleh kasih karunia, saya tidak perlu peduli lagi dengan dosa. Dan ini juga merusak Injil karena mengabaikan panggilan Allah untuk hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Ellen G. White di dalam Letter and Manuscript volume 12 tahun 1897 paragraf 100 mengatakan, tidak ada alasan untuk ketidakpercayaan kita. Tidak ada alasan untuk spiritualisme yang lemah dan kerdil. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengetahuan rohani, bertumbuh dalam kecerdasan yang lebih besar. Sumber daya kita sungguh tak terbatas, karena ketika Allah memberikan Kristus, karunia besar dari surga, Dia memberikan semua harta surga. Sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, saudaraku, apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh pendamaian dan harapan, serta bagaimana mempertahankannya? Kita boleh menerima pendamaian dan harapan dari Allah itu hanya melalui iman kepada Kristus Yesus, percaya dan menerima jasa-jasa pengorbanannya, serta menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. God's Amazing Grace halaman 177 katakan, usaha terbaik yang dapat dilakukan manusia dengan kekuatannya sendiri tidaklah bernilai untuk memenuhi tuntutan hukum yang kudus dan adil yang telah dilanggarnya. Tetapi melalui iman kepada Kristus, ia dapat mengklaim kebenaran anak Allah yang sanggup memenuhi semua tuntutan itu. Kristus telah memenuhi tuntutan hukum itu dalam kemanusiaannya. Ia menanggung kutuk hukum Taurat bagi orang berdosa dan mengadakan pendamaian baginya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian kita harus bertumbuh dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran Kristus setiap hari. Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Artinya tetap setia kepada Kristus dalam segala sesuatu. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. God's Amazing Grace halaman 177 kembali mengatakan, melalui Kristus, pemulihan maupun pendamaian telah disediakan bagi manusia. Jurang yang dibuat oleh dosa telah dijembatani oleh salib di Kalvari. Tebusan yang penuh dan sempurna telah dibayar oleh Yesus. Sehingga oleh karena itu orang berdosa, saya dan saudara, diampuni dan keadilan hukum tetap ditegakkan. Semua orang yang percaya bahwa Kristus adalah korban pendamaian dapat datang dan menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka. Karena melalui jasa Kristus, hubungan antara Allah dan manusia telah dibukakan. Allah dapat menerima aku dan saudara sebagai anaknya. Dan aku dapat mengakui dia serta bersukacita di dalam dia sebagai Bapakku yang penuh kasih.
Kita harus terus memusatkan pengharapan sorga kita hanya kepada Kristus, karena dialah pengganti dan juga penjamin kita. Sekarang bagaimana kita dapat membagikan berita pendamaian dan harapan itu kepada orang lain? Hidup kita, saudaraku, harus diubahkan terlebih dahulu oleh Injil Yesus Kristus, dan harapan itu harus hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, agar dengan demikian kesaksian dan pemberitaan kita terhadap rahasia Allah, yaitu Injil Yesus Kristus itu, menjadi sempurna dan berkuasa. Dalam buku Steps to Christ halaman 77 dan 78, pena inspirasi Nyonya White katakan, ketika kasih Kristus bertahta di dalam hati, seperti keharuman yang manis, kasih itu tidak dapat disembunyikan. Pengaruhnya yang kudus akan dirasakan oleh semua orang yang berhubungan dengan kita. Dan Roh Kristus di dalam hati bagaikan mata air di padang gurun yang mengalir untuk menyegarkan semua orang dan membuat mereka yang hampir binasa menjadi rindu untuk meminum air kehidupan. Kasih kepada Yesus akan dinyatakan dalam kerinduan untuk bekerja sebagaimana Ia telah bekerja demi memberkati dan meninggikan umat manusia. Kasih itu akan menuntun kepada cinta, kelembutan, dan simpati terhadap semua makhluk yang berada dalam pemeliharaan Bapa di sorga. Maka mereka yang mengambil bagian dalam kasih karunia Kristus akan siap mengadakan pengorbanan apapun. Sekali lagi saya garis bawahi, pengorbanan apapun, agar orang-orang lain yang untuknya Ia telah mati boleh turut menikmati karunia surgawi itu. Mereka akan melakukan segala yang mereka dapat untuk menjadikan dunia ini lebih baik selama mereka tinggal di dalamnya. Roh seperti ini adalah buah yang pasti dari jiwa yang sungguh-sungguh telah bertobat. Begitu seseorang datang kepada Kristus, seketika itu juga lahir di dalam hatinya kerinduan untuk memberitahukan atau mengabarkan kepada orang lain tentang sahabat yang sungguh berharga yang telah ditemukannya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menguduskan itu tidak dapat dikurung di dalam hatinya. Dan jika kita dikenakan kebenaran Kristus dan dipenuhi dengan sukacita Rohnya yang diam di dalam kita, kita tidak akan dapat berdiam diri. Jika kita telah mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu, kita akan mempunyai sesuatu untuk diceritakan kepada orang lain. Nah, sekarang hasilnya adalah berkat dan sukacita yang terus-menerus mengalir melimpah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi dari kutipan yang sama dikatakan, usaha untuk memberkati orang lain itu akan kembali menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Inilah kehormatan yang tertinggi, sukacita yang terbesar yang mungkin Allah anugerahkan kepada manusia. Mereka yang dengan demikian turut serta dalam pekerjaan kasih akan dibawa paling dekat kepada pencipta mereka. Mari saudaraku, kita yang telah menerima pengharapan dan pendamaian melalui Kristus, kita bagikan itu kepada orang lain, sehingga dunia ini akan menjadi penuh dengan kedamaian sorga, dan banyak orang lain akan diselamatkan masuk di dalam pengharapan akan kehidupan kekal yang telah Dia janjikan melalui Kristus Yesus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang sungguh baik, setia di dalam kehidupan kami, yang pada kesempatan ini telah memberikan kami kesempatan untuk belajar dan menikmati kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, supaya kami dituntun kepada pengertian yang benar akan kehendak-Mu dan dimampukan untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai penerima hasil dari pendamaian dan juga memiliki harapan di dalam Kristus, kami rindu membagikan itu kepada orang lain. Tolonglah kami dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya manakala kami bertemu dengan orang lain, kami akan menceritakan tentang rahasia Allah, yaitu pendamaian, penebusan, pengorbanan yang telah Yesus buat demi keselamatan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ampunilah kami dari dosa kami dan berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat diimpunkan di sana, dan namaku
ada. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Tibalah saatnya kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami memuji, mengagungkan Engkau, Khalik Pencipta, langit, bumi, laut, dan segala isinya. Engkau layak menerima penghormatan dan penyembahan kami. Teristimewa di hari yang Engkau jadikan ini, hari Sabat yang kudus, hari di mana kami mengingat Engkau sebagai pencipta dan penebus. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Terima kasih, oleh karena Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tidak terbatas. Engkau benar-benar memberikan kepada kami sukacita ketika kami datang menyembah Engkau di hadapan hadirat-Mu. Mengakulah kami bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Ampunkanlah kami ya Tuhan, supaya kami layak manakala kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Saat ini, dalam penyembahan kami mohon Tuhan mau menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami siap mendengarkan sabda firman-Mu, yang pada kesempatan ini akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Jimson Rantung. Urapan-Mu boleh menjadi bagian hamba Tuhan ini, supaya dia boleh benar-benar dikuasai. Dengan demikian, firman yang dibawakan akan bermanfaat membangun kerohanian kami, memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga mendekatkan kami kepada Engkau sebagai Tuhan kami. Saat ini kami rindu berdoa untuk hamba Tuhan yang telah dipilih sebagai saluran berkat. Kiranya urapan Roh Suci-Mu boleh menjadi bagian hamba Tuhan di dalam pelayanan, di dalam kehidupan keluarga, tanggung jawab yang dipercayakan melayani gereja, dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan lewat pelayanan hamba Tuhan, maka umat-Mu diberkati dengan limpahnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang bergumul dengan penyakit baik dirawat secara mandiri di rumah maupun juga di rumah-rumah sakit. Jamahan kuasa Tuhan boleh menjadi bagian mereka semua. Mereka yang dalam pergumulan, dalam masalah rumah tangga, masalah finansial, masalah hubungan, dan semua pergumulan yang lain yang tidak terkatakan. Engkau adalah Allah yang Maha Peduli, Maha Melihat. Kami yakin sepenuhnya Tuhan pasti menyediakan, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Berdoa untuk penyampaian pekabaran firman Tuhan melalui pelayanan media. Kiranya Tuhan memberkati Cornelius Media supaya tetap digunakan oleh Tuhan untuk menjangkau yang belum terjangkau dan semakin banyak jiwa yang dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah permohonan doa sembahyang kami. Dengarkanlah kami ya Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kami, tetapi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dengan demikian kehendak-Mu yang jadi di bumi, atas di sorga. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari diam sejenak, cobalah kau renungkan, kan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti, Dia akan datang segera.
jemput umatnya. Mari sedia sambut sang raja. Oh bersedialah sambut rajamu. Dia datang Dengan kemuliaan, oh bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia, hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman-Nya, kabarkanlah dengan segera. Kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut sang raja. Oh bersedialah sambut rajamu. Dia datang Dengan kemuliaan, oh bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Sekaranglah waktunya bersedia sambut sang raja. Bersedialah sambut rajamu. Dia datang Dengan kemuliaan, oh bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Karunia, hidup yang Shalom, selamat hari Sabat untuk kita sekalian. Di dalam penyembahan kita pada Sabat ini, saya rindu untuk mengajak kita merenungkan akan firman Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan, kerinduan kami saat ini, kiranya tuntunan Roh Kudus akan menuntun kami semua, menerangi kami, sehingga setiap pekabaran lewat firman-Mu, kami boleh pelajari dengan baik, dan kami boleh praktekkan itu di dalam kehidupan kami. Firman-Lah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari Sabat ini, saya rindu untuk membawa pikiran kita untuk merenungkan bagaimana kerinduan Allah bagi umat-Nya. Kerinduan Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh karena Allah memiliki kerinduan. Allah sangat senang melihat akan umat-umatnya di dalam segala aspek kehidupan mereka yang ketika mereka berjalan dengan Tuhan. Allah tidak mau untuk membebani kita, tetapi Dia rindu untuk membentuk kita sesuai dengan apa yang Ia rindukan. Dia tidak pernah meminta sesuatu tanpa memberikan pertolongan terlebih dahulu. Sementara kita menjalani kehidupan kita, ada kerinduan Allah terhadap umat-umatnya. Yang pertama
adalah berjalan dengannya, bukan hanya sekedar tuntutan sebuah agama. Allah inginkan hatimu sebelum setiap rutinitas kita. Dengan cara apa? Berdoa, belajar firman Tuhan, menurut apa yang Tuhan kehendaki. Karena inilah yang akan membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi yang pertama adalah berjalan dengannya, dengan cara tadi. Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Di dalam ayat ini memberikan nasihat yang baik, bahwa mendekatlah kepada Tuhan. Ini adalah sebuah tindakan keharusan yang boleh dilakukan oleh orang yang percaya. Dan ini adalah sebuah rahasia keberhasilan dalam perlawanan terhadap kuasa kejahatan. Saudara-saudara, meskipun Allah tidak jauh dari kita, ya, namun Ia mengharapkan kita untuk terus datang mendekat, datang mencari Dia. Kita mendekat kepadanya, mencari Dia melalui iman, Ibrani 7 ayat yang ke-25, dan melalui pertobatan yang sejati. Sebagaimana ayah dalam perumpamaan anak yang hilang, ketika dia terus menantikan anaknya, walaupun masih jauh, ayah selalu rindu untuk menanti, mengharapkan kalau boleh anak ini datang. Sebagaimana juga Bapa Sorgawi, yang kita rindu dan menanti kita untuk berpaling kepadanya. Namun Dia tidak pernah memaksa kita untuk menerima kasih-Nya. Dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan, dengan kesadaran, kita datang untuk apa? Mendekat kepadanya. Jadi yang pertama, apa kerinduan Allah? Kita datang dengan Tuhan, mendekat kepadanya. Kemudian poin yang kedua, kerinduan Allah bagi umatnya adalah kehidupan yang dibentuk oleh Kristus, bukan oleh karena lingkungan, budaya, dan lain-lain. Allah tidak menginginkan kehidupan kita dicampur dengan kehidupan dunia. Dia memanggil kita untuk berbeda. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini nasihat firman Tuhan lewat kitab Roma, jangan menjadi serupa dengan dunia. Ini kata berubah dari asal kata Greka metamorpho dalam bahasa Inggris, dan bahkan yang kita sering dengar akan istilah ini, metamorfosis, ya. Di dalam Matius 17 ayat yang kedua, Markus 9 ayat yang kedua juga, 2 Korintus 3:18, menggambarkan transformasi orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh meniru cara-cara lahiriah dan fana dari dunia ini, dan harus diubah secara menyeluruh. Pengudusan mencakup pemisahan lahiriah dari segala kebiasaan yang tidak suci pada zaman ini, dan transformasi batin dari orang percaya itu sendiri. Perubahan ini yang digambarkan dalam Yohanes 3 yang ketiga adalah kelahiran baru. Roma 6 ayat 4, kebangkitan, dan kemudian ciptaan baru di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Allah rindu agar umat-umatnya tidak serupa dengan dunia ini. Kemudian, apalagi kerinduan Allah bagi umatnya? Yang ketiga adalah kepatuhan yang melampaui kenyamanan atau comfort zone. Mengikuti Tuhan akan membuat kita mengorbankan sesuatu. Kenyamanan kita tidak akan pernah menjadi tujuan, tetapi hal yang terpenting bagi umatnya
bagi orang percaya adalah kesetiaan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tidak peduli apakah apa yang kita akan ikuti itu menyenangkan kita, atau kadang itu adalah sesuatu yang membuat kita merasa berat untuk ikuti. Yang penting kepada kita adalah kepatuhan kita dalam segala keadaan, kesetiaan kita. Jadi patuh yang melampaui segala kenyamanan. Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 tadi, jikalau kamu mengasihi aku, patuh oleh karena kita rindu untuk terus mengasihi, dan kasih adalah kekuatan motif dari ketaatan. Ketaatan yang timbul dari keterpaksaan atau rasa takut bukanlah bentuk ketaatan yang ideal. Kurangnya kasih yang diperlukan jangan sekali-kali dijadikan alasan untuk ketidaktaatan. Jadi, yang Tuhan inginkan, kerinduan Allah bagi umatnya adalah kita menurut, kita taat kepadanya oleh karena kita mengasihi. Kemudian, selanjutnya poin yang keempat. Apa kerinduan Allah? Yaitu kasih yang ditunjukkan melalui tindakan. Allah tidak terkesan hanya lewat perkataan semata. Apa yang Allah ingin lihat adalah kasih melalui pengampunan, kasih melalui pelayanan, kasih melalui pengorbanan, dan setiap tindakan-tindakan kita. 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jelas firman Tuhan memberikan nasihat bahwa kasih yang ditunjukkan adalah disertai dengan perbuatan dan tindakan. Rasul Paulus memberikan nasihat sederhana kepada saudara-saudara untuk mengamalkan kasih yang sejati, bukan hanya sebatas perkataan saja. Apalagi kerinduan Allah yang Allah rindukan untuk umatnya, kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan. Mengenal kebenaran tidaklah cukup. Allah inginkan umatnya menjadi lebih berdaya guna dalam banyak tindakan dan pelayanan. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Allah rindu untuk memiliki kerinduan, mau dipakai oleh Tuhan. Ini aku, utuslah aku, kemanapun Tuhan mengutusnya. Ini memberikan satu pelajaran yang sangat baik. Ketika Yesaya memiliki kerinduan yang besar untuk Israel, agar mereka dapat diselamatkan, ia tahu bahwa penghakiman akan segera menimpa orang-orang yang bersalah, dan rindu melihat mereka meninggalkan dosa-dosa mereka. Satu-satunya tugas Yesaya dalam hidupnya adalah menyampaikan pesan peringatan, kabar keselamatan kepada orang Israel, agar mereka boleh bertobat dan boleh diselamatkan. Kemudian, poin yang selanjutnya adalah poin yang keenam. Apa kerinduan Allah bagi umatnya? Adalah iman yang mempercayakan semua hasil kepadanya. Kita tidak selalu dapat melihat keseluruhan gambar, dan Allah meminta kita untuk percaya kepadanya dalam segala sesuatu. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman yang mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan semata. Dalam bahasa Greka ini kata melihat eidos. Ini sebuah penampilan luar. Ya. Kita sering percaya kepada Tuhan dan tanpa pernah melihatnya sampai saat kita benar-benar melihat Dia secara langsung. Orang percaya di dalam keyakinan, di dalam iman,
memiliki satu keyakinan bahwa satu kali kelak akan melihat hasil yang nyata dan nanti Allah yang akan memberikan itu. Seseorang berjalan dengan melihat ketika dia berada di bawah pengaruh materi dan hal-hal duniawi. Tetapi seorang yang berjalan dengan iman ketika ia berada di bawah pengaruh hal-hal yang kekal. Kita kadang melihat hanya sebatas, ya, hanya jarak yang pendek. Tetapi Tuhan dia tahu keseluruhan gambar. Itu sebabnya kita harus menyerahkan itu kepada Tuhan. Kemudian poin yang terakhir yang ketujuh. Hidup yang difokuskan pada misi Allah. Kerinduan Allah bagi umatnya, bagi manusia adalah hidup yang selalu melihat bagaimana misi daripada Tuhan itu. Matius 5 yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mengikuti Yesus akan disertai dengan berbagai tanggung jawab. Yesus memanggil setiap orang percaya untuk berbicara, untuk hidup, dan membawa orang lain untuk datang kepadanya. Firman Tuhan dalam Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Matius 28 yang ke-19 juga nasihat firman, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Allah rindu agar setiap umatnya semakin menyadari bahwa hidup di dunia ini memiliki misi untuk membawa terang kebenaran ini kepada orang lain, siapa saja, dimanapun kita berada, kepada tetangga, kepada siapa saja yang kita temui, sehingga misi Allah untuk penyelamatan jiwa-jiwa akan semakin nyata dan semakin banyak orang yang datang untuk bertobat kepada Tuhan. Hendaknya terangmu bercahaya. Memang terang kebenaran itu datang dari sorga. Yohanes 1 ayat yang keempat. Namun bila terang itu menerangi hidup kita, maka tanggung jawab kita untuk memantulkan terang itu melalui diri kita kepada orang lain. Kita boleh memantulkan terang itu, terang Tuhan, sehingga banyak orang yang boleh melihat akan terang dan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita telah melihat bagaimana kerinduan Allah. Biarlah setiap nasihat firman Tuhan yang kita boleh renungkan pada saat ini, kita boleh hidupkan, kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari, agar benar-benar kerinduan Allah ini boleh tercapai, boleh dilihat, boleh dihidupkan di dalam kehidupan kita setiap hari, sambil kita berjalan dengan Tuhan, dan sambil kita menanti akan kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua, adalah doa kita bersama. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, di Sabat ini kami boleh belajar akan firman-Mu, kami boleh merenungkan akan bagaimana kerinduan Allah di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Biarlah setiap nasihat firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini benar-benar akan memberkati kami, menjadikan kami akan semakin setia kepada Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dan memiliki kerinduan untuk mengikuti setiap petunjuk dan firman Tuhan yang diberikan kepada kami. Tuhan bersama dengan kami semua, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan
the valley, when things go wrong, He'll make them right, and the